Jadi ketika teman-temanku yang lain termasuk beliau-beliau ini itu beli mobil, saya beli istri waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo teman-teman Kadung Saku dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Kadung Saku bersama saya Arman, Saya Aji. dan kita kedatangan tamu Mas Bari jauh-jauh dari Kota Gede. Iya, tinggalnya di Kota Gede. Ya, kalau apa ya? Tak kenalin dulu ya buat teman. Iya, ini Mas Bari ini temanku. temannya Mas Haji. Ya, teman dari SMA dulu. Saya. Kenalnya. Dari zamannya STM Kenal ya. Mas kenal. Ya, teman beda sekolah. Beda sekolah. Oh. Temen band dia itu teman sebangkuku pas SMP. Oh, alah, sejauh itu ya. Tak kira ini Baru-baru kemarin ya. Ya, udah lama banget, Iya. Dan apa ya? Saya dulu juga termasuknya itu agak sedikit mengonangi ya. Mengenangi ya. Mengetahui beberapa perjalanan kehidupan dari Mas Bari ini. Memang Mas Bari ini bukan orang yang terkenal. Iya, tapi Ya. Anda sangat mengenal. Tapi saya sangat mengenal. Karena kebetulan pas jatuh-jatuhnya itu pas banyak momen yang sama Mas Ya, Haji waktu itu. Oke. Jadi Mas Bari ini juga temen dulu kenal waktu apa ya sekolah. Kemudian habis itu teman juga di MLM. Ya, dulu kan saya juga MLM juga. Gitu. Ini nggak apa-apa nyebut MLM di sini. Enggak apa-apa. Malam-malam Sini tuh bebas. bisnis malam-malam. Sini tuh bebas. Terus kemudian Mas Bari ini sekarang memiliki usaha travel. Tapi sebelum usaha travel itu banyak sekali kisah-kisah yang semoga bisa menginspirasi dari teman-teman sendiri gitu loh. Jadi kalau saya saya bandingkan dengan diri saya sendiri, itu pengalaman hidup beliau itu jauh lebih lebih mengerikan. Lebih mengerikan dari saya gitu loh. Dan ini bukan tentang success story. Ya karena yang namanya success story itu ketika nanti kita sudah masuk surga itu baru bisa diceritakan bahwa kita sudah sukses. Benar. Oke. Kalau masih di dunia itu kita masih menjalani proses. Namun yang berbeda adalah ketika kita masih di dunia itu prosesnya mungkin dari kondisinya sekarang dengan yang lalu itu sudah lebih mendingan lah. Sudah ada ketenangan. Nah, poin yang paling penting yang akan kita belajar dari Mas Bari itu adalah bagaimana beliau bisa bangkit. Oke. Dari perjalanan kehidupannya, kemudian bagaimana tetap bisa meraih ketenangan. Kuncinya di sana ya. Soalnya memang di zaman-zaman ini dengan zaman yang serba cepat ini banyak orang itu memiliki rencana, ketika rencananya dijalankan gagal, langsung patah, langsung overthinking, langsung stres, depresi, menyendiri, antisosial tiba-tiba. Bahkan sampai ada yang bunuh diri. Iya. Nah, itu yang kepengennya. Ya, channel ini tuh sebenarnya gini Mas Haris. Salah satu ikhtiar kami ya siapa tahu nanti bisa membantu teman-teman yang sedang lagi down itu untuk bisa bangkit lagi gitu loh. Dengan belajar dari teman-teman dari sini gitu. Nah, kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari pertanyaan yang biasa kita tanyakan. Oke. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat, baik, jaya. Alhamdulillah baik. Anak istri sehat? Masih satu, sehat, alhamdulillah. Oh, rencananya mau Enggak. 2 anak Mas. Kayaknya ini perlu dikat. Nggak apa-apa, ini kan cuma guyon-guyon wae gitu loh. Siap. Jadi gini teman-teman semuanya, Mas Bari ini kan kita akan belajar dari sekolah, habis sekolah ya Mas ya, atau kuliah gitu. Iya. Perjalanan bisnisnya dulu dari Mungkin karena ini saya kenal sama Aji itu udah mulai SMA tadi. Iya, mulai dekatnya itu setelah SMA. Jadi mungkin banyak momen-momen bersamanya itu di situ. Jadi mungkin akan klik nanti oh iya dulu gitu, mungkin akan dimulai dari situ. Jadi saya dulu SMA di daerah Sentolo karena memang saya asli Kulon Progo. Terus alhamdulillahnya bisa kuliah ke daerah Depok Jakarta. Bukan Depok Jakarta ya, Depok Jawa Barat. UI. Oh, UI ya. UI ya. Tanpa
ini bukan dalam arti mengecilkan ya, tapi tanpa biaya dari orang tua. Oh, ya awalnya memang ada Pak D yang mensupport gitu loh di awal-awal. Ya selebihnya banyakan ya disupport Pak D salah satunya, terus berjuang sendiri juga di sana. Berjuangnya itu berarti di sana kayak berusaha ada buka usaha. Bukan buka usaha, saya kerja sama, saya jadi part time jualan es tebu. Jadi es tebunya itu di pinggir jalan gitu ya? Di pinggir jalan waktu itu setiap pulang kuliah itu kebetulan temennya kakak. Jadi anaknya Pak D itu sudah ada yang kuliah di sana. Betul, oke. Terus ada kenalan, terus saya ikut kerja di sana. Terus itu kalau di sana itu kuliahnya ngambil apa Mas jurusan? Sosiologi. Wah ini. Ya fisip tapi ya itu apa namanya? Kebetulan ada satu hal yang membuat itu tidak selesai. Oh, berarti nggak sampai lulus sarjana berarti? Ya karena dulu banyak dibully sama beliau ini. Kapan? Aku belum pernah membully dirimu. Ngapain kuliah tinggi-tinggi? Oh. Senengnya gitu dah. Ujung-ujungnya ngeliat duit. Oke. Ujung-ujungnya ngeliat duit. Oke. Oh berarti ada pemikiran ngapain kuliah? Pemikiran salah ya, disclaimer dulu pemikiran salah waktu itu karena semester 2008 masuk 2009 semester 3 itu saya nikah. Oh. Okay. Semester 3 tahun 2009. Kenapa berani nikah waktu itu? Ayo aku kaget ini kok. Semester 3 biasanya kan orang nikah lulus dulu. Jadi agak flashback ke belakang. Mulai SMA kelas 2 itu saya sudah berkecimpung atau menjeburkan diri di dunia malam-malam. Wah. MLM, bukan malam-malam yang ini ya. Oh iya. MLM bener-bener MLM ya. Dulu kalau SMA itu orang mau ngono kayak yang apa itu? Go Freedom. Oh. Dari kelas 2 SMA, kelas 2 SMA itu udah diajak sama temen saya, teman sebangku saya di SMP. Oh kalau itu yang kapal pesiar. Nah betul yang kapal pesiar sama pesawat intervensi. Ada yang bintang 1, 2, 3. Nah itu dari SMA. Kebetulan dia juga yang mengenalkan saya sama Mas Haji ini. Tapi waktu itu Mas Haji memang belum ikut malam-malam itu. Aku masih fokus ngeband sama nggak tahu lah. Dulu cuma ketemunya di tongkrongan aja. Terus mulai selesai SMA, karena kembali lagi tadi saya kuliah itu nggak ada biaya dari orang tua. Yes. Terus ditawari lagi malam-malam lagi dengan perusahaan yang baru. Oh, oke. Sama orang yang sama. Oh, biasa. Iya, sama teman saya yang ternyata pas saya ikut selama di Depok itu dia berkelana mencari MLM mungkin. Yang berbeda-beda itu ketemu yang klik, akhirnya saya diajak lagi gitu. Saya masih ingat banget itu momennya saya sama Mas Haji ini di presentasi di warnetnya, jaga warnet kan dia. Iya. Terus kita join, kita kok tertarik, kita join dan kita menjalankan bersama waktu itu. Oke. Sampai pada satu titik ya mungkin karena momentumnya waktu itu pas ikut malam-malam itu pas, perusahaan juga baru hype-nya, baru apa namanya, kalau istilah, karena dulu belum ada media sosial, istilahnya viral-viralnya. Jadi kita pas di posisi enak untuk start waktu itu. Saya, terus teman saya yang ngajak tadi, terus sama Mas Haji. Waktu itu multi level itu belum terskeptis seperti sekarang. Belum apa ya. Orang-orang belum teredukasi dengan lebih ke negatif sih ya. Ya, negatifnya belum kelihatan. Belum tersebar seperti sekarang. Mungkin sekarang ada media sosial dan segala macam. Jadi dulu itu masih banyak yang apa sih ini ya. Nah, tapi memang betul tadi. Menurut saya pribadi itu multi level itu memang ada yang berkata itu yang join duluan itu yang lebih untung. Tapi bukan, kalau menurut saya pribadi ya, tapi ya itu belum tentu 100% benar. Tapi juga tidak salah. Karena apa? Tergantung momentum kita joinnya. Karena setiap perusahaan itu kan pasti punya inovasi dari perusahaan sebelumnya. Nah, inovasi itulah yang
nanti itu akan habis momentumnya ketika ada perusahaan baru lagi yang lebih berinovasi dan kebanyakan dari member-member ini juga itu lebih ke bukan pindah ya, mendirikan baru itu. Karena orang-orang di dalam pasti lebih tahu kekurangan di dalam seperti apa, terus dia yang mau bergerak untuk lebih baru. Nah, sebenarnya gini sih, kalau aku sendiri ya, waktu mengalami waktu terjun di dunia MLM tersebut itu tuh, ini jujur ya, kalau misalkan dari dari penghasilan, entah kenapa aku merasakan kurang berkah. Ya. Itu, aku merasa kurang berkah. Banyak tapi kurang. Ya, maksudnya kurang kerasa. Ya, satu kurang kerasa, kedua gampang habis. Itu jelas. Kemudian tapi ada hal yang bisa bisa sampai sekarang tak kepake dari MLM itu sendiri. Tapi tergantung orangnya itu ya. Itu adalah pengembangan dirinya. Relasi, tapi pengembangan diri, ilmu marketingnya. Memang ya di segala bidang, entah itu positif negatif, tetap bakal ada ilmu yang bisa diambil. Pasti. Kalau mau dan ilmu kan sebenarnya positif negatifnya tergantung digunakan untuk apa gitu. Dan di situ dirimu bisa mengambil ilmu yang bisa kamu ambil apa di MLM? Banyak. Salah satunya kenapa saya bisa sampai sekarang itu ya karena efek dari ikut multi level itu. Oke. Pertama dari itu tadi pengembangan diri, kita lebih punya motivasi untuk selalu mungkin akan menjawab pertanyaan nanti bahwa kenapa ini bisa dari habis jatuh bangkit. Karena memang itu sudah dilatih waktu di multi level. Menurutku ya paling penting dalam intinya di multi level itu adalah bahwa kita bisa mengupgrade diri kita itu untuk menjadi jauh lebih baik. Karena apa? Karena kita diajarkan untuk punya mimpi dan segala macam. Oke. Jadi set goals ya. Set goal ya. Betul, mimpi. Set goals. Kalau mimpi itu kan tidur itu. Karena dulu kau bisnis kok mimpi tok itu. Ya tapi penting. Penting ketika kita punya goals itu kita jadi tahu step by stepnya gitu. Sama ketika dulu kenapa saya milih UI untuk sebagai kuliah saya belajar gitu. Kenapa harus ke sana nggak di sekitaran Jogja aja? Itu karena saya sudah diajarkan men-set goal itu dari waktu SMA. Jadi ketika kita punya satu tujuan, maka kita akan lebih gampang untuk melihat apa yang harus kita lakukan. Jadi kita tahu dulu tujuannya, kita tahu posisi sekarang, dan kita tinggal step by step sebelum kayak kita mau ke Jakarta itu dari Jogja rutenya kan kita posisikan di Jogja. Terus kita mau Jakarta, sebelum Jakarta itu kota apa? Bekasi, sebelum Bekasi kota apa, sampai kita itu ternyata harus lewat Purworejo untuk ke Jakarta. Jadi step by stepnya itu kita tahu. Nah dulu jujur aja tujuan saya itu adalah sebagai perwira polisi. Saya sempat daftar SMA Taruna ketika lulus SMP tapi nggak masuk. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin belum rezekinya. Iya. Belum rezekinya. Atau mungkin sekarang mau masuk gitu. Ya masuk aja kan kalau sekarang. Tapi akhir-akhir ini sekitar akhir-akhir ini juga sering ya berhubungan dengan itu untuk kasus-kasus besar-besar. Betul, itu nanti mungkin akan sampai ke sana nanti. Panjang. Jadi memang ya itu tadi karena dulu saya pengen masuk SMA Taruna tapi nggak keterima, terus SMA negeri biasa. Tapi saya masih punya set goal bahwa saya itu harus bisa jadi perwira polisi waktu itu ya. Belum segendut ini yang pasti ya. Ini memang udah kurus banget. Dulu kurus, ya olahraga. Nah, jadi dan itu juga kenapa saya pilih sosiologi. Karena banyak ini ya sejauh yang saya tahu itu banyak ilmu sosial, visipol ya. Itu yang lebih bisa digunakan kalau kita jadi pemimpin gitu loh. Kalau perwira itu nanti endingnya juga ke kepemimpinan. Gitu. Jadi pada dasarnya ini ya sebenarnya udah mengenali diri bahwasanya aku lebih cenderung untuk kalau di psikologi yang sering aku bilang bahwa sudah ada 4 tipe dominan manusia karakter. Satu itu adalah sanguin, 2 koleris, 3 pragmatis, 4 adalah melankolis. Nah, kalau Mas Bari ini berarti dia sudah tahu bahwa set goalnya dia itu ada di koleris.
orang-orang yang pengen memimpin ya kecenderungan untuk memimpin waktu itu ya. Waktu itu. Nah itulah, jadi ya itu salah satu efek dari kita ikut multi level, tapi yang ikut benar-benar ikut terjun, ikut belajar, ikut mengembangkan diri. Karena banyak juga yang ikut-ikutan aja, dia cuman pengen kayaknya toh, pengen apa gitu. Tapi belajarnya mungkin kurang. Singkat cerita, kembali lagi ke track tadi itu. Track perjalanan 2009 saya menikah. Karena memang di bisnis yang malam-malam yang baru itu sudah lumayan lah hasilnya. Itu sudah lumayan bisa untuk hidup. Bisa untuk beli mobil sebelum hancur. Apa namanya, lebih ke beli mobil sih enggak. Jadi ketika teman-temanku yang lain termasuk beliau-beliau ini itu beli mobil, saya beli istri waktu itu. Pasti enggak ya, duluan dirimu beli mobil lo ya. Itu bukan beli sih, itu dipinjemi, tapi ngaku beli. Kan branding. Ya kan bisnis itu kan bisnis yang, mohon maaf kalau saya bilang bukan how to, tapi who are you. Tapi memang bener kok. Apapun bisnisnya itu tergantung siapa yang membawakan. Kalau yang membawa itu memang bisa dilihat secara pertama kali first impressionnya itu bagus. Itu akan ngefek ke apa yang dia bawa. Pakai retorika ya untuk meyakinkan orang ya. Iya, bisnis gitu. Karena owner bisnis itu kalau aku ya, ini pendapatku ya, owner bisnis yang bagus itu dia juga sekaligus sales dan juga marketing. Karena dia tahu, oh aku harus berperan seperti ini kayak gitu. Memang harus gitu, memang harus dibentuk personal brandingnya. Nah, dari beberapa kisahnya Mas Bari tadi, memang kita bisa ambil ya bahwa set goals itu penting. Iya, penting. Iya, set goals itu penting. Nah, seperti yang Mas Arman dulu pernah bilang, kalau dulu kan Mas Arman bilangnya ada durasi kebahagiaan. Ada. Ya. Itu bisa kita implementasikan juga di set goals kita. Goals jangka pendek, goals jangka menengah, jangka panjang, dan jangka panjang. Pastilah kita sebagai seorang muslim itu goal paling final adalah surga. Nggak cuma surga, Mas. Sebenarnya. Ridho Gusti Allah. Itu gitu. Selain itu ada lagi. Apa meneh? Melihat wajah Allah secara langsung. Masya Allah. Wah, merinding. Itu hanya orang khusus itu ya. Itu hanya orang khusus gitu. Nah, itu set goal jangka panjang sekali. Nah, buat teman-teman nih ya, saran aja sih. Sebelum teman-teman melangkah lebih jauh, sebelum teman-teman keserah keseruh ya, keserah keseruh, coba deh set goals. Kalau dulu ada ini ya Mas, ada caranya ya, kita membuat namanya dream book. Ya itu duniawi sih ya, duniawi. Tapi setiap bangun tidur punya mimpi apa langsung tulis. Enggak. Itu dreaming book. Itu dreaming book. Iya, kalau itu dream book itu emang isinya adalah apa sih poin-poin atau mungkin pencapaian-pencapaian yang ingin kita wujudkan gitu. Mulai dari step yang paling kecil dulu. Tapi dikasih dikasih periode waktu, ya. Jadi katakanlah aku pengen punya BlackBerry dulu. Pengen punya BlackBerry ini kapan? Jangka waktu berapa bulan atau berapa tahun sampai apa yang paling tinggi. Katakanlah mau menolongkan orang tua, mengajikan orang tua dan lain sebagainya itu. Ya itu set goals itu yang di multi level itu paling kerasa banget efeknya sampai sekarang. Oke, itu masih untuk set goals itu masih dipegang, berarti masih karena itu yang akan kembali setiap kita itu merasa melenceng, itu yang akan balikan kita ke track. Ketika kita ini kan saya mau ke Jakarta nih. Kenapa saya belok kanan ke arah utara? Ke Jakarta kan kalau Jakarta kan di barat ya. Di barat. Jadi kayak hakim perilaku kita itu sesuai nggak sih sama apa yang kita kerjakan dan apa yang kita impikan gitu? Berkorelasi nggak dengan goals kita gitu loh, apa yang kita lakukan itu. Ya ini nggak cuman nggak cuman di kehidupan selama di dunia juga. Kalau kita sebagai muslim itu ya jauh ke depan lagi ketika after. Tapi kan kondisi ketika kita melakukan kita punya tujuan nih, kita melakukan perjalanan prosesnya pasti kan ada sandungannya itu loh. Nah, di kondisi mungkin setelah menikah, setelah menikah sandungan ini yang wah ini ya ibaratnya kalau orang ini setiap permasalahan kan setiap orang berbeda-beda, ya kan kadarnya berbeda-beda. Nah, permasalahan tersebut yang dialami oleh Mas Bari itu kan kalau saya lihat kan lebih
ngeri dari Nah, saya. yang ya udah daripada kalau ini kan nanti subjektif pribadi. Nah, ini aku pengen tahu dari sudut pandang orang lain. Kalau Mas Haji, menurut Mas Haji, Mas Bari dulu kala itu tuh yang kesandungnya yang kerasa itu apa Mas? Kalau case-nya aku nggak terlalu tahu ya. Nah, Yang jelas Mas Bari itu ketika kita lama berkecimpung di dunia tadi, kemudian Mas Bari itu mau bilang, oh, nah itu. nah, pas posisi bilang itu Nandi. mungkin itu adalah posisi hancur-hancur. Oke, kalau Mas bisa di. Oke, kita kembali ke track lagi ya. Setelah nikah, kita punya penghasilan yang merasa cukup sehingga berakhir nikah tahun 2009. Nah, kenapa saya ini mulai fasenya mulai fase down-nya ya. Dari 2010, 2011, 2011, 12 lah. Itu kalahnya orang multi level itu adalah ketika ketemu realita. Oke. Realita kehidupan. Betul. Nah, karena apa? Ya ini mohon maaf buat teman-teman yang masih berjuang di multi level. Ini yang saya rasakan dulu. Apa namanya? Karena kita di situ itu terlalu jauh dari realita. Ketika yang kita bangun di multi level itu, kita seharusnya masih bisa makan yang murah-murah karena kita untuk Ya, cukup lah, brand ya. image, kita harus makannya di kafe waktu itu ya. Iya. Terus dikit-dikit meeting di mana, terus harus yang apa gitu. Terus kita harus ya itu tadi kayak menipu diri sendiri. Nah itu butuh ongkos yang besar itu ternyata. Nah itu berbenturan dengan realita bahwa saya sudah menikah, saya sebagai kepala keluarga dan saya harus menghidupi anak istri. Mungkin buat teman-teman yang masih jomblo ini masih oke lah gitu. Bukan jomblo, single. Jomblo itu Iya. nasib, single itu pilihan. Ya itulah prinsip. Mungkin buat teman yang single dan jomblo ini. Kalau nunjuk ke saya kok. Selain pilihan juga nasib. Nah itu Asem. masih mungkin saya nggak tahu ya, mungkin masih bisa luas lah dalam menggunakan uangnya, mungkin bisa untuk ini penghasilan dari itu mungkin bisa untuk menjaga gaya hidup tadi. Karena brand image kan kita di hadapan para member itu. Nah buat saya ini baru mau jalan ke ke kafe gitu. Nah, ini udah untuk nafkah ke istri dan segala macam. Akhirnya di saat teman-teman udah mulai pada beli mobil, beli ini, saya itu kecenderungannya datar gitu. Saya masih ingat waktu itu sampai saya itu kan dulu itu kalau kita pertemuan seminggu sekali, itu kan ada suruh maju ke depan itu yang penghasilan sekian gitu kan. Saya itu sampai malu mau maju ke depan gitu. Karena saya takut waktu itu ada ketakutan iki jare penghasilannya wis mene tapi kok montore sih GL tokotok. GL-nya tuh GL yang Nah ini ya apa namanya? apa adanya. Hidup segan mati pun tak mau. Itu motor legend banget itu. Nah, jadi teman-teman dulu kalau mau ke pertemuan itu parkir motornya itu agak jauh gitu ya malu. Jadi teman-teman yang waktu itu selevel posisinya itu pada bawa Mercy, pada bawa BMW dan segala macam. Ya ini sebenarnya gini Mas Bari, sebenarnya walaupun saya tahu endingnya cerita-cerita yang nggak enak di balik mobil-mobil itu ya. Oke, aku paham. Cuman mungkin yang lain kan sudah dengan brandingnya, Anda sudah kebentur realita. Tapi ini sebenarnya sih kalau aku lihat dari Mas Bari ketika Mas Bari terus mulai menyadari itu, ya kan, aku bisa positifnya adalah Mas Bari mulai diselamatkan. Ya, setelah diselamatkan sama Gusti Allah gitu loh. Bahwa walaupun mungkin belum menyelamatkan semuanya ya, tapi kalau seperti yang sering kita bahas bahwasanya kita tuh harus peka untuk merespon sesuatu gitu kan. Ya pertamanya Mas Bari terus harusnya teman-temannya meeting keluar dan lain sebagainya harus makan kayak gini, tapi Mas Bari harus mencukupi kebutuhan istri atau mungkin anak dan sebagainya kan. Berarti kan sebenarnya kalau kita berpikir positif, itu baru mulai awal ditata gitu loh. Ya itu tadi mulai ada benturan-benturan realita, akhirnya minder menghilang. Enggak sama sekali, tapi mulai pelan-pelan mulai menjauh dari kehidupan itu, dari kehidupan teman-teman. Nah ini yang salah satu titik yang mungkin menurut teman-teman itu titik jatuhnya di
di multi level ya. Karena apa ya? Ini yang saya rasakan, semoga salah ya apa yang saya rasakan ini itu. Karena saya menghilang, saya seharusnya menjadi public figure di multi level tersebut sebagai leader dan segala macam. Terus mendadak hilang, itu saya merasa kayak jadi public enemy gitu. Waktu itu. Ya ada beberapa kejadian. Tapi memang secara lihat kondisi saya memang nggak lagi bisa sebagai apa ya. Oh ini orang sukses itu loh. Saya representasi orang sukses itu nggak ada dalam diri saya waktu itu. Jadinya mindernya itu di situ. Gitu. Dari sudut pandang orang lain dianggap sukses, tapi Anda malah minder dari sudut pandang orang lain. Iya, karena memang realitanya nggak ini ya ada penghasilan tapi ya mending untuk anak istri gitu. Iya sih. Nah tapi berat memang proses keluar dari MLM itu cukup menguras tenaga, pikiran, dan yang pasti mental. Jadi mohon maaf saya dulu kalau di multi level itu terlalu mendiskreditkan karyawan. Iya benar. Dan kan ada 4 kuadran itu kan. Nah saya terlalu mendiskreditkan yang kuadran employee waktu itu. Nah sehingga ketika saya keluar dari multi level, saya kan harus punya pemasukan yang terus berkelanjutan kan. Ya akhirnya saya jadi karyawan. Sama. Ya itu jadi karyawan, saya jadi marketing, tapi ada satu kondisi yang tepatnya di tahun 2012 itu masa paling kelam dalam hidup saya. Itu kalau saya suruh menceritakan ulang tahun 2012 itu kayaknya karena itu udah terhapus, saya udah kayak trauma otak saya itu untuk mengingat beberapa kejadian yang di 2012. Tapi pada intinya karena itu pribadi jadi saya nggak bisa share di sini, keluarga yang pasti. Nah itu 2012 itu dari sisi image diri saya hancur karena mungkin saya keluar dari multi level, terus lingkungan otomatis circle saya kan lingkungan multi level juga kan. Otomatis di lingkungan situ kan image saya udah hancur, ada yang fitnah saya ketangkap polisi, ada yang fitnah saya membawa lari menggelapkan gitu. Tapi ya sudahlah gitu. Maksudnya waktu itu karena nggak ada media sosial jadi nggak perlu klarifikasi juga kan, ya cukup dirasakan aja. Nah ada juga dari faktor keluarga yang waktu itu memang secara ekonomi keluarga besar ya, itu memang lagi hancur-hancurnya, terus memaksa saya untuk menjadi penumpang jadi merangkak lagi dari bukan lagi nol ya, jauh dari nol malah. Saya mulai dari pekerjaan waktu itu kan saya jadi sales. Contoh sedown apa kehidupan saya waktu itu ya. Ini gambaran aja. Waktu itu saya jadi sales motor, salah satu merek motor itu di daerah Sentolo. Sentolo di Ruko. Nah, rumah saya itu cuma jarak 5 kilo sampai 6 kilo waktu itu. Nah, karena motor saya itu dipakai, jadi itu tuh motor satu-satunya di keluarga saya. Keluarga, ya berarti saya dan adik saya gitu, keluarga besar. Nah, adik saya juga waktu itu butuh motor untuk sekolah. Akhirnya saya ngalah motor dipakai dia. Nah, saking downnya waktu itu, ini gambaran, saya itu tiap malam tidur di emperan ruko. Jadi gini, saya tak kira ya kan cerita-cerita seperti ini cuma ada di sinetron tuh. Ya. Ternyata aku mengalami sendiri. Ya, Iya. Itu hampir tiap malam tidur di sana. Sekarang udah nggak ada. Dulu ada angkringan cukup rame depan ruko Srengseng Sentolo situ. Srengseng itu jenenge. Aku ora ngerti, pokoknya deket. Iya, ruko Srengseng itu tetek lama lah. Itu yang dulu tahu kalau saya itu saksi hidupnya gitu. Kalau mungkin nggak boleh masih hidup. Gitu. Setiap malam tidur di situ, di emperan itu. Kalau pagi subuh itu mandi di Masjid Al Amin Utara Barat Pasar Sentolo itu. Yang baru. Nah dulu kalau di situ itu hampir tiap malam karena kalau pulang jarak 6 kilo loh.
Iya, nggak ada kendaraan umum dan segala macam ya. Dulu mending Gojek ya? tidur di situ. Ya. Ada Gojek. Nggak ada Gokar. Nggak ada uang malah. Nggak ada. Tapi kan nggak ada Nggak ada. jadi kalau pernah ada Gojek Nah, benar nggak bisa ini. Itu gambaran turun-turunnya apa dari yang tadi punya. Waktu itu penghasilan di multi level itu 1,5-2 juta per minggu loh. Wah. Tahun 2000 ya, Iya. ya itu termasuk kecil dibandingkan beliau-beliau. Iya. Cuman itu udah cukup besar sekali. Iya. Sampai harus gaji UMR, mungkin di bawah UMR. Nah, tapi ada satu fase yang saya sangat susah untuk melewati waktu itu. Yaitu tadi kaitannya dengan karena waktu di multi level itu terlalu sering mendiskreditkan posisi employee, karyawan dan segala macam. Akhirnya ketika saya menjadi karyawan itu sendiri, aduh harus kemana itu harus gini. Oh iya. Tapi aku juga ngalamin mas. Itu ya, kayak makan ludah sendiri. Iya. Jadi kayak apa ya, makan sumpah serapah sendiri gitu. Nah itu betul, kayak gitu. Jadi dulunya kan apa ya namanya ya, kita itu harus kalau mau sukses itu harus berada di kuadran kiri ya, lupa. Kiri, kanan. Kanan. Kuadran kanan itu adalah kuadrannya pebisnis, pemilik bisnis atau ya kayak gitulah. Iya. Kuadran kiri adalah kuadrannya ya bukan kuli sih, ya pekerja lah ya, pekerja karyawan, budak korporat lah kayak gitu. Nah, setelah apa namanya ya, ide prinsip itu tuh tertanam dalam diri, itu tuh ketika ditabrak juga dengan realita, aku mau ibaratkan oke lah, aku tak berdamai lah. Itu susah banget. Susah. Bener-bener rasanya kayak dijatuhkan. Iya, malu terus kini biar orang-orang yang dulu saya presentasi, orang yang dulu saya ajak multi level terus lebih sukses melihat saya lagi di pinggir jalan gitu, aduh mau taruh mana gitu. Nah itulah yang membuat saya itu paling susah keluar dari apa namanya mindset itu loh, apa bahwa saya itu pengusaha, bahwa saya itu calon orang sukses dan segala macam. Tapi alhamdulillah fase itu terlewati. Aku melihatnya karena roda kehidupan itu kan berputar, dan aku pernah dengar kata-kata dari temanku, ketika kamu di atas itu nggak ada, ketika kamu posisi di paling atas itu nggak ada cara lain untuk melanjutkan hidup kecuali turun. Sedangkan ketika kamu di paling bawah nggak ada cara lain untuk melanjutkan hidup kecuali naik. Betul. Mungkin itu ya. Mungkin ya itu pelajaran dari Allah waktu itu kan. Kita belum ngaji juga waktu itu, jadi masih tingkat stresnya itu masih yang ini harus ngapain, harus apa ya mentok sholat gitu loh, karena belum ngaji, belum tahu belum ini ya, belum hijrah, yang belum dapat ilmu kajian yang ini ya dahsyat seperti tentang sekarang. apa namanya, tentang takdir ya, tentang ini belum tahu. Apa namanya itu? Kok lupa aku. Kodar dan kedar. Ya, kodar dan kedar. Jadi ilmu perihal kodar dan kedar itu tadi termasuk yang membantu untuk bisa naik berarti. Betul. Oke. Nah itu nanti saya akan cerita pada fase itu nanti. Nah lanjut ke yang tadi apa? Setelah down itu tadi, ya ini masih dalam fase down. Jadi bentar. Ada yang datang. Mas Santoro itu dia sih. Itu adalah salah satu sukses. Lanjut. Saya dikelilingi orang-orang yang tapi seperti ini. Oke, lanjut. Nah, enggak itu juga kalau ya seksi hidup waktu saya masih down itu juga ada di daerah Ambar Ketawang. Jadi karena saya waktu itu di Sentul merasa kurang berkembang, berkembang secara fisik atau secara ekonomi dan segala macam. Di sales, saya pindah ke perusahaan satunya. Oke. Tetap sales motor, tapi beda merek. Bukan beda merek ya, beda brand. Itu daerah Gamping. Masih sama, saya nggak punya kendaraan. Jadi kalau ada yang tanya, loh nggak punya kendaraan kok bisa nyales keliling? Ya kan dulu ada canvassing kan. Jadi kalau jualan itu ikut temen aja, canvassing kemana, masih sebar-sebar brosur. Kan belum ada yang broadcast gitu kan, tetap masih sebar brosur ke pasar kemana-mana. Nah itu bayi menjang temen kemana-mana untuk bisa jualan. Nah di situ itu saya tidur di depan dealer. Oke. Di Ambar Ketawang gitu. Sekarang masih ada nggak ya?
Nah itu ada dulu. Nah di depan dealer itu di seberangnya itu sekarang masih jualan orangnya. Itu orang jualan gorengan. Nah kalau malam karena saya nggak punya uang untuk makan, saya dikasih remuan gorengan itu untuk makan malam. Dan itu hampir tiap malam. Karena kebetulan yang jaga gorengan itu juga jaga malam di dealer itu kan cuma seberangan kan. Jadi dia nyambi gitu loh. Ya dia tahu gitu. Mas maaf dong kasih remuan gorengan untuk ya sebatas. Ini ya, apa? Bukan jelantah Pak. Ya remuan gitu. Ya tepung-tepung gitu. Tepung-tepungan. Di satu sisi dia senang itu kemakan karena biasanya dibuang. Di satu sisi saya juga senang dapat makan gitu. Nah itu. Pernah ngalamin? Enggak sampai segitunya sih, Itu di posisi saya harus menghidupi istri loh. Oh iya, wah. Jadi istri saya tinggal sama mertua, jadi saya merantau tapi masih satu kota gitu. Sampai pada akhirnya saya bisa beli motor di situ, nyicil lah kredit motor di dealer itu. Ya bisa untuk wirawiri pulang dan segala macam. Ya itu di puncaknya dari 2012 itu. Nah ini juga efek multi level. Ini agak saya singkat ya ceritanya. Jadi di 2012 itu karena saya merasa ada peluang yang lebih bagus sebagai karyawan, saya pindah ke sebuah perusahaan. Singkat cerita. Nah itu berkat multi level juga. Dari teman-teman dulu yang masih kenal dengan saya gitu, ada link. Akhirnya saya dikenalkan ke sebuah perusahaan. Nah di situ saya nggak lagi jadi sales, capek juga ternyata kan, harus gajian by target dan segala macam. Nah saya cari zona nyamannya di perusahaan itu. Sebagai apa? Sebagai driver. Awal mulanya. Ini akan nyambung ke kenapa sekarang saya di Tour and Travel. Jadi saya jadi driver di sebuah perusahaan. Kebetulan yang saya pegang itu adalah salesnya, head salesnya. Jadi setiap minggu itu ya saya sering melakukan perjalanan lah sama head sales ini ke luar, ada promo apa, ada acara apa di luar kota itu. Nah, karena perusahaan ini cukup besar, jadi cukup laku juga barang-barangnya, jadi sering memerlukan armada luar. Armada ya, perusahaan ini sering rental ke luar gitu. Nah, karena saya sebagai driver di situ kan otomatis yang ngurusi ambil unitnya, terus saya yang berkomunikasi dengan pihak rentalnya dan segala macam. Nah, disitulah saya mulai membangun ilmu-ilmu di dunia travel. Kan kalau ketemu sama yang pemilik rental tanya-tanya ini gimana. Tapi intinya mau bertanya. Nah itu mau belajar itu. Iya. Karena melihat peluang yang lebih bagus. Nah, semakin lama akhirnya saya izin ke kantor kalau Sabtu Minggu saya izin driver wisata. Ya kan kalau Sabtu Minggu kan libur kan. Kalau nggak ada event lah, kalau nggak ada event saya izin driver. Nah ini ada salah satu fun fact-nya buat saya itu. Trip pertama saya itu di dunia rental ya, saya bukan wisata sebenarnya, malah ke ngantar orang nikahan ke Sumatera. Itu pertama kali dapat job driver langsung ke Sumatera. Karena waktu itu belum ada HP yang bagus kan, belum ada ya Android kayaknya belum ada juga GPS. Udah. Tapi masih ini. Mungkin belum terjangkau buat saya gitu. Proyo atau nggak salah ya? Lupa. Masih BlackBerry, kalau BlackBerry ada. BlackBerry yang bikin tersesat itu kan. Yang bikin kita mau ketabrak di Surabaya itu kan. Mau nyabang gitu. Nah, karena saya belum punya teknologi untuk GPS itu, akhirnya apa? Saya ngeprint peta dari Jogja sampai Sumatera. Baru satu bundle itu ngeprint. Jadi habis ya itu tadi set goal kita kan ke Lampung. Langkahnya mau kemana, lewat jalan apa gitu. Itu kan screenshot itu lah, layar di kan ke warnet buka Google Map, ketemu peta, ya screenshot print sampai satu bundle itu. Walaupun akhirnya itu nggak kepake. Tapi effortnya gitu loh. Persiapan itu. Persiapannya mateng, Planningnya itu jelas. Itu
alasan kenapa Anda termasuk perfeksionis ya untuk melakukan sebuah jalan. Oh gitu. Itu yang saya rasakan dari masa Oh gitu. Ya itu set goal itu. Tapi pikirin dulu, jangan asal pikirin dulu. Setelah melakukan aja belum. Nah itulah. Oh itu ke Sumatera, akhirnya ternyata yang saya bawa itu udah hafal jalannya gitu. Jadi ya sudahlah gitu, tinggal ngikuti aja itu. Itu fun fact, benar-benar. Nah itu uniknya karena saya di kantor yang saya kerja itu gajinya bulanan. Nah itu sekali jalan ke Sumatera itu kalau nggak salah waktu itu 3 hari tahun 2012 itu akhir lah, tapi udah akhir ya. Itu dapat bayaran berapa ya? 450.000. Seharinya 150.000, inget banget itu. Tambah ditip sama tamunya itu 100.000. Oh itu kayak wah surga ini. Oh, kayak seneng banget. Ya walaupun dulu waktu di Multi Travel itu nilai lebih besar ya, tapi karena biasanya itu yang dapatnya sebulan terus habis itu sekali jalan cuma 3 hari dapat segini itu kayak seneng banget. Nah dari situlah saya mulai ada keinginan untuk memantapkan kayaknya ini nih jalanku gitu. Jalanku untuk kedepannya, maksudnya waktu itu belum kepikiran sampai bikin rental seperti sekarang, itu belum. Cuman kayaknya ini lebih menarik nih secara penghasilannya. Saking seringnya waktu itu langsung ngajak anak ke Gembira Lokal, kayak sebuah hal yang mewah. Ya, ibaratnya yang kepengen diwujudin tapi karena suatu hal dulu, ya hal itu belum terwujud. Jadi kayaknya ya mensyukuri gitu loh. Mensyukuri banget, seneng banget itu. Nah, sampai di akhir 2012 itu istri saya boyong ke Jogja. Dari Kulon Progo saya boyong ke Jogja. Kita memberanikan diri. Jadi karena ini ada peluang yang bagus, setiap 1 minggu setiap ada libur saya ambil job itu cukup menjanjikan. Akhirnya saya resign. Saya mulai fokus di sebagai driver wisata. Driver wisata. Nah, itu juga effort juga. Jadi saya bikin CV, saya bikin lamaran, saya masuk ke rental-rental di daerah Jogja. Untuk lamar pekerjaan sebagai driver tadi. Jadi gini, kalau sistemnya itu driver rental itu nggak ada yang terikat. Nggak ada yang terikat. Semuanya freelance. Enaknya adalah kita bisa ke rental A, B, C. Jadi banyak permintaan itu bisa lebih luas. Yang order ke kita gitu. Jadi kalau iklan itu ready driver, kalau di Facebook dulu ready driver, iklan DLX ya ready driver gitu. Nah itu saya berani memboyong istri saya untuk tinggal di Jogja. Itu udah mulai di Kota Gede langsung? Sudah. Jadi memang dari awal 2012 itu akhir 2012 sudah di Kota Gede. Nah di Kota Gede itu saya ngekos di sebuah tempat kos yang mini. Sekatnya itu sekat triplek. Jadi kalau mau kesambatan ini tuh kru berarti lebih ke cari momen. Serunya itu di situ, adrenalinnya itu di situ. Kayaknya wis payah. Ya seru loh, tapi tinggal di situ itu kayaknya sebelah juga lagi cari momen ini. Nah tinggal di situ cuman modal tiker sama rice cooker. Tiker sama rice cooker tok. Benar cuma sama istri, nggak ada alat masak, nggak ada apa. Ngekos waktu itu 150.000 per bulan. Per bulan ya, per bulan. Itu pun untuk bayar kos, istri saya jadi tukang setrika. Ibu milik kos untuk bisa bayar kos. Bukan untuk bisa sih, mungkin kalau bisa, cuman untuk tambahan bayar kos. Jadi saya kos di situ gratis, dalam tanda kutip gratis, karena istri saya jadi buruh buruh setrika. Saya nggak setiap hari, 2 hari, 3 hari sekali jadi buruh setrika untuk bayar kos saja. Saya masih ingat nah ini juga efek multi level ya. Guys, ini saya tidak sedang mempromosikan multi level dalam konteks bisnis ya, tapi dalam konteks ilmunya pengembangan dirinya. Nah, jadi saya sudah terbiasa untuk memplanning uang, money management. Nah, kayak misalkan saya ini driver, kalau waktu itu masih 1 hari itu ada yang 75.000
bayarannya, ada yang 100.000 tergantung tujuan. Ya, jaraknya. Nah itu saya target itu seminggu itu minimal Sabtu Minggu itu driver. Jadi kan 200.000. Nah saya sama yang tinggal sama saya itu istri saya sama anak saya masih umur 3 tahun. 2 tahun apa 3 tahun waktu itu. Nah apa namanya? Saya hitung nih uang makan saya itu berapa. Nah ini buat teman-teman yang apa namanya mau merencanakan keuangan keluarga, itu yang paling penting itu adalah mencukupi dulu kebutuhan dasar kehidupan. Nah kebutuhan dasar menjamin bisa melanjutkan hidup. Iya minimal survive lah. Nah kebutuhan dasar itu kan salah satunya itu kan makan, minum, sama tempat tinggal. Nah itu yang dijamin tempat tinggal sudah. Istri saya jadi buruh setrika, akhirnya bisa untuk tempat tinggal. Terus makan itu saya hitung sama istri sehari paling nggak sampai 1 kilo lah beras. Berarti kan 10.000 lah paling. 10.000 itu untuk beli beras itu cukup. Nah yang 10.000 untuk beli lauk karena nggak punya alat masak kan, belum punya alat masak, akhirnya untuk beli lauk. Nah itu berarti sehari itu cuma 20.000. Berdua plus anak. Itu berarti kalau seminggu itu kan 140.000. Nah gaji saya Sabtu Minggu itu udah cukup. Berarti kan karena 2 hari driver itu kan 200, berarti masih sisa 60. Nah kalau saya itu sama istri dari dulu itu selalu menganggarkan untuk bersenang-senang, walaupun kecil gitu. Jadi dari 60.000 itu kadang kita pakai untuk jajan, kita pakai untuk ya ada yang disimpan gitu, pakai untuk jalan-jalan. Ya banyak hal lah. Ya, masih bisa menyempatkan lah. Gitu. Intinya buat me time lah ya. Ya untuk menikmati family time gitu loh. Nah, apa namanya? Kalau ada driveran di luar itu, di luar Sabtu Minggu, atau penghasilan saya lebih dari 200.000 itu saya tabung, saya saving. Karena saya targetnya cuma Sabtu Minggu bisa untuk makan. Selebih itu hampir pastilah waktu itu kalau Sabtu Minggu. Nah selebihnya itu yang di saving. Jadi anggaran dasarnya kan udah. Itu berarti dari Sabtu Minggu saja itu sudah bisa memenuhi untuk kehidupan standar, kehidupan untuk dasar. Survive, kehidupan dasar, plus bisa bahagia dengan jajan kecil-kecilan. Walaupun kan ya mental terjaga dari hidup terjaga. Ya walaupun tetap ada beberapa momen yang saya pernah untuk makan anak itu sampai kehabisan, benar-benar kehabisan uang. Itu gresek-gresek duit. Pernah nggak sih kalau kita sering menyepelekan uang 500, uang berapa disingkir-singkir kayak kalau nyapu gitu itu saking habisnya itu sampai digali, golek-golek uang 500 bisa untuk beli makan kayak gitu-gitu. Nah sering aku malah. Itu berapa momen? Sering aku. Nah sampai saya masih ingat satu momen ini momen apa namanya? Momen senangnya lah di dunia rental. Tanggal 1 Februari, 1 Maret, saya lupa, 1 Februari, 1 Maret 2013. Jadi kalau kita di rental itu kan ada penghasilan dari drivernya, juga ada penghasilan tambahan dari kita promosi oleh-oleh. Iya. Promosi oleh-oleh ke, nah saya dapat tamu yang cukup royal waktu itu untuk beli oleh-oleh di Jogja. Sampai saya driver itu cuma 1 hari, tanggal 1 itu toh. Itu pun dadakan karena teman saya mendadak nggak bisa jalan, terus saya akhirnya yang menggantikan. Itu waktu itu sehari dapat 7,5 juta. Driver. Tapi gedenya dari promosi oleh-oleh. Iya, dapat fee oleh-oleh. Iya, barokah ya waktu itu. Tapi ya kayaknya besar ya. Tapi waktu itu ya langsung bisa beli alat-alat dapur, langsung bisa beli apa namanya HP yang lebih bagus, ya kan. HP ini waktu itu saya masih ingat HP itu cuma separuh, itu casing belakangnya udah hilang, kayak gitu-gitu. Terus sama beberapa untuk nutup, ya itu 2012 kan saya sempat jatuh. Itu tadi nggak saya ceritakan memang, karena itu sangat private keluarga. Ya ada beberapa hutang yang saya tutup dengan uang itu gitu loh. Nah itu cukup senang ya, versi senangnya di rental gitu waktu itu.
Ya alhamdulillah sekali. 2013 awal, makanya sampai sekarang saya masih ingat tuh, karena dari momen itu saya bisa beli alat dapur minimal itu alat dapur itu loh. Bisa beli kompor, bisa beli piring, bisa beli kasur, beli TV untuk anak itu. Waktu itu. Ya semakin gini semakin berkembang sebagai driver. Nah ini masuk ke fase kenapa saya sekarang akhirnya punya usaha. Ya karena sudah belajar dari dunia driver itulah 2000 sampai 2014 ya sekitar tahun 2014 itu saya masuk ke sebuah rental. Ini saya sebut aja sebagai apresiasi ke rental tersebut, namanya Grace Rental. Yang pemiliknya atas nama Mas Anton. Nah waktu itu saya jadi driver utama. Bukan terikat, tapi saya sebagai driver utama di situ. Nah sama Grace inilah cukup ada perubahan yang signifikan dalam alur kehidupan saya gitu loh. Yang awalnya cuman hanya sebagai driver, akhirnya waktu itu sama Grace Rental ini diajak untuk bikin usaha. Usaha yang iya betul. Usaha yang waktu itu buat saya itu kok ternyata ada ya usaha kayak gini itu. Yaitu adalah rental motor. Iya kan selama sebelum itu kan saya rental mobil kan. Yes. Nah akhirnya masuk ke fase rental motor itu. Nah diajak awalnya saya masih ikut dia gitu loh, masih dia yang punya modal. Akhirnya ngikut dia bikin itu belajar sampai akhirnya saya berani untuk buat sendiri sampai sekarang. Bertahan sampai sekarang rental motor Indonesia ini ya? Rental motor Indonesia ini. Ini bukan. Ini komunitasnya. Ini saya ceritakan nanti tentang kenapa saya pakai kaos ini, ada maksudnya. Nanti sedikit saya kasih cerita tentang rental motor Indonesia ini. Nah, di bisnis rental motor itulah saya mulai menemukan harapan harapan baru menjadi sebagai orang yang menuju sukses lah kasarnya. Kayak berani bermimpi lagi ya? Ya mulai bermimpi lagi, yang awalnya cuman yang penting bisa driver, bisa dapat penghasilan, yang bisa untuk makan gitu kan. Sekarang wah ini kayaknya jalan yang tepat nih kayaknya. Nah waktu itu saya mendirikan rental motor sendiri atas nama B-Trans waktu itu. B-Trans ya sebenarnya Bari Trans. Cuman kan sekarang kayaknya jelek banget gitu kan. Jadi Brother Trans karena ada adiknya juga ya. Nah ada dua fase saya mendirikan rental ini. Adalah fase pertama itu adalah fase jahiliyah. Yang kedua adalah fase pasca hijrah. Wah berarti di tengah-tengah syariah. Di tengah-tengah ini ada perubahan yang tidak sama dengan fase kedua gitu. Ya, ada perubahan dari sisi banyak hal, dari semuanya dirubah. Dari sisi modal segala macam. Dulu waktu masih fase B-Trans ini ya, itu kan fase jahiliyah. Itu ya biasa riba gitu. Kredit motor 1, 2, 3, 4 sampai dulu itu punya angsuran itu hampir 20 juta per bulan waktu itu. Wah. Angsuran motor. Tapi ya jalan. Alhamdulillah berkembang. Sampai pada satu titik saya hijrah. Gitu. Nah, ada satu orang yang cukup berjasa dalam perkembangan rental saya sampai sekarang itu, yaitu adik kandung saya. Namanya juga sama dengan Aing. Ya, Aji juga. Wisnu Aji juga. Satria Wisnu Aji. Ini Wisnu Aji ya. Ada tadi sebenarnya mau tak ajak tapi karena dia tinggal di Klaten jadi belum bisa ikut. Nah, kenapa saya bilang dia cukup berpengaruh? Jadi ini kalau kita sedikit flashback ke tahun 2012, 2013 itu masa-masa susah. Nah, mungkin ini yang jadi diam-diam dari uang-uang driver itu kan saya juga menghidupi keluarga saya. Keluarga ibu dan adik-adik saya, karena memang tulang punggungnya itu ternyata cuma saya waktu itu gitu loh. Jadi adik saya si Aji itu masih sekolah, masih STM. Nah
sampai 2015 kalau nggak salah, adik saya ini punya kesempatan untuk pergi ke Jepang setelah lulus STM. Ya alhamdulillah kita dukung, dari keluarga kita dukung, ya dukung sambil berharap aku nek oleh duit mbahku ya. Tapi yang dukung gitu loh, pamre kan, pamre ora dini denger apa ya. Nah akhirnya kita bisa memberangkatkan adik saya ke Jepang waktu itu. Nah, kan dapat uang tuh. Nah, berbarengan dengan masa-masa hijrah saya waktu itu. Oke. Sedikit flashback nggak apa-apa ya? Maksudnya kan kalau alur ceritanya maju mundur nggak apa ya? Nggak apa. Apa namanya? Jadi di tahun 2012 itu sebenarnya, ini sebenarnya mau tak ceritakan tadi tapi agak lupa untuk menceritakan, ini tak ceritakan sekarang. Salah satu momen titik balik saya ketika jatuh secara mental ini tapi ya di tahun 2012 itu adalah ketika saya ikut sebuah kajian waktu itu. 2012. Jauh banget mas saya. Jauh banget. Ya tapi waktu itu belum aktif ya, makanya cuman. Nah di kajian itu saya dapat sebuah materi yang apa ya, masya Allah banget, materi yang sangat dahsyat, yang buat saya pribadi itu MLM-nya masih muncul. Oh iya, masih dahsyat. Nah, yang sampai sekarang itu buat saya itu kayak sebagai kunci kehidupan. Nah, materinya apa? Materinya itu adalah materi qadar dan qadar. Dimana Kak, ketika kita setelah saya menguasai materi itu, bukan menguasai ya, saya mendapatkan materi ini dan memahami materi itu, saya bisa menempatkan semua porsi atau semua kejadian dalam hidup saya itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Maksudnya ditempatkan pada tempat yang tepat. Ketika saya dapat masalah, oh ini tempatnya di mana. Ketika saya dapat rezeki, oh ini tempatnya di mana. Ini di mana. Tapi sayangnya waktu itu saya kurang tekun. Cuman satu materi yang kodok dan kodar itu membekas. Itu yang membuat saya jadi setiap dapat masalah itu, ya stres wajar ya, stres, sedih itu wajar. Tapi selalu punya, oh enggak nih, bisa nih, iya, kayak memunculkan spirit, energi baru gitu loh. Ini masalah ini ternyata posisi cuma di sini gitu. Bukan wilayah kita nih. Gitu. Kalau tempat itu bukan di wilayah kita kan, kalau kodok dan kodar kan kita diajarkan untuk membagi dua wilayah yang dikuasai. Ya, membagi sama yang tidak dikuasai. Ya, dikuasai sama yang menguasai kita. Yang menguasai. Nah, waktu itu saya masalah nih, ada masalah datang. Wah, ini ternyata masalah ini di wilayah yang saya kuasai. Berarti kuncinya di saya dong. Oh, wilayah ini ternyata di wilayah yang tidak saya kuasai. Oh, berarti kuncinya ya tetap di saya, cuman beda solusi. Kalau di ini adalah kita harus mengupayakan, oh kan ketemu nanti solusinya apa, kita upayakan. Kalau ini bukan di wilayah saya, cukup tenang aja, bersabar. Nggak ada cara lain kan? Kita udah hati-hati di jalan, kok tetap ketabrak, tetap kena laka misalkan, ya itu bukan salah kita juga gitu loh. Tapi kita tetap menguasai, tetap mengupayakan apa yang bisa kita kuasai, entah itu dari safety, entah itu. Iya, makanya kan kita udah hati-hati, kita udah pelan-pelan, tapi kalau tetap ketabrak, berarti kan ketabrak itu bukan di wilayah yang kita kuasai. Artinya apa ya, cukup bersabar aja. Gitu. Tapi kalau kita ugal-ugalan, berarti kan masalah itu ada di wilayah yang kita kuasai. Berarti kan ke depannya, berarti saya nggak boleh gitu lagi gitu kan. Seperti itu. Nah, itu 2012 tapi kurang tekun, makanya tetap saya riba. Karena ini pikiran-pikiran setan ya, pikiran-pikiran waktu itu, sedih lah, ribanya di 2012. Saya juga mulai hancur riba 2012. Sampai 2023. Itu karena kiamat itu ya. Kenapa dia nggak jadi itu ya? Mungkin kiamat kehidupan. Nah, ya tetap riba karena di satu sisi setan itu bisikannya lah telung tahun tok lunas gitu. Dulu nggak pernah mikir ya, nyampe nggak 3 tahun hidup gitu. Sebenarnya kepikiran tapi bismillah nyampe lah. Pokoknya bismillah. Ya kayak orang Islam gitu loh. Bismillah gacor. Kala itu kan.
Nah, sampai akhirnya kembali ke jalur itu ya 2018 jauh ya. 2012 itu di pertengahan rental motor itu tadi. rental motor itu karena saya nggak punya modal ya satu-satunya waktu itu berpikirnya kan satu-satunya jalan ya kredit motor kan riba. Ya kalau nggak gitu juga nggak berkembang waktu itu kan. Pemikirannya. Ya bang faktanya waktu itu buntu nggak ada jalan lain waktu itu. Jadi ya mau nggak mau tetap mau nggak saya waktu itu salah tapi ya ini pemikiran ya wes lah motor seluruh tapi kok sesuai enak gitu apa Arab lunas kok nambah ya. Oke. Memang ini apa namanya riba itu tuh kalau misalkan kita merasa dan mungkin ya mengalaminya itu bisa untuk bayar, bisa untuk ini, itu tuh rasanya kayak candu, sangat candu sekali riba itu. Kayak sebuah apa ya namanya makanan enak kita lapar kalau nggak dimakan itu sayang gitu loh. Waktu itu karena tawaran dari pihak mereka juga pasti ada kan. Yes. Mas ini kan udah mau lunas nih, nggak mau ditambah gitu. Ya itu ya kan gitu. Sales dan marketing tuh kayak gitu. Ya mereka punya tujuan sendiri. Nah sampai adik saya itu berangkat ke Jepang tuh saya lupa tahun 2015 atau 2016. Saya lupa dia lulus. Nah di 2018 ada kerinduan untuk jadi gini posisi saya di 2018 itu saya punya uang saya punya aset riba ya aset riba tadi tapi saya punya kekosongan dalam kehidupan waktu itu yang saya rasakan apa namanya kayak punya uang tapi kosong aja kayak nggak menikmati gitu loh beda sama ketika saya dulu waktu awal-awal di sebagai driver rental yang saya cerita punya 60.000 bisa untuk senang-senang. Kita masih sering bahas sampai sekarang sama istriku itu. Jadi biar gitu jadi 10.000 bisa tuku bensin tekan pangan titis seneng gitu. Rakyat nggak jajan gitu loh. Tapi iso ngisi 10.000 bensin tekan pangan titis PP itu kayak seneng banget gitu loh. Saiki ketika kita punya kesempatan untuk mana saja, yo tetap uang itu terbatas, cuman apa namanya ketika kita bisa memilih untuk kemana saja itu bisa gitu kayak sesenangnya itu beda sama yang waktu itu 60.000 ini kayak dibahas Ustadz Felix iya yang makan nasi padang 5.000 berdua iya aku malah belum itu sama jadi dulu ketika ibaratnya belum bisa seperti sekarang itu tuh makan nasi padang itu tuh kayaknya nikmat banget tapi setelah bisa apa ya tumbuh ibaratkan ya bisa tumbuh dan lebih sukses dalam tanda kutip material dari beberapa fase yang lalu itu makan di tempat yang sama dengan chef yang sama dengan menu yang sama itu rasanya hambar. Maksudnya rasanya itu ada kayak beda gitu ya. Ya terus dia ini kayak protes gitu loh. Kok rasanya kayak gini dan sebagainya ternyata ya itu tadi sih. Ya benar. Memang setiap ada peningkatan itu memang ya ada konsekuensinya ya kayak iya dari seluruhnya itu mungkin ya. Ya itu tadi 2018 itu punya uang tapi hampa itu punya aset saya lupa saya sekitar punya 15 atau 17 motor waktu itu. Nah akhirnya carilah dulu apa yang dulu saya ngajak saya mengaji 2012 itu saya cari gitu kan orangnya terus kayaknya ini saya udah nggak tahu kenapa ya pikiran saya itu saya pengen ngaji lah waktu itu intinya itu saya pengen kangen sama kajian-kajian Islam kayak gitu-gitu pengen belajar lah gitu. Nah di satu sisi adik saya ini kan udah punya tabungan di Jepang selama dia 2 tahun 3 tahun di sana itu udah 2018 itu udah tahun ketiga berarti nah itu punya modal kan punya uang terus sama teman-teman kajian itu ya singkat cerita saya ikut kajian lagi yang sama seperti 2012 mendalami lagi terus ngopo kok ternyata modal itu nggak harus dengan riba gitu loh. Modal itu bisa dengan investor, dengan sirkah. Nah, itu saya mulai mengenal istilah-istilah sirkah dan segala macam. Nah itulah awal mulai saya ngajak adik saya untuk join waktu itu, join di rental saya. Belum sebagai pelaku karena dia masih harus ke Jepang lagi. Tapi sebagai investor waktu itu, investor saya. Jadi 2018 itu saya tutup semua riba saya. Bukan dengan uang,
sebagian tak kembalikan ke leasing motornya, sebagian saya jual untuk melunasi yang sebagian lagi gitu. Ya kayak gitulah. Dakon lah ya. Dakon. Ya kayak dakon itu, jadi ini diambil, dibuang, terus untuk ngisi yang ini gitulah. Yang buat yang nggak tahu dakon itu congklak, guys. Oh iya, congklak. Iya. Bukan congkak ya. Congklak. Jadi kondisinya kala itu perpindahan dari Jahilah ke Hijrah itu tadi jadi kayak kosong lagi. Saya itu tinggal punya motor itu 3 atau 4 gitu. Oke. Yang dari bersih, ternyata bersihnya tanpa adanya riba itu sisa 3 atau 4 iya, gitu ya. cuman itu Vario 125, Vario 110, sama Beat. Oke. Cuman itu. Oh sama NMAX 4 sama NMAX itu yang saya sisakan akhirnya bisa lepas dari riba, tapi ya nggak punya aset lagi gitu loh. Nah adik saya masuk di situ dengan uangnya yang cukup besar dari Jepang gitu ya. Karena kenapa adik saya bisa masuk itu ceritanya 2018 dia kembali ke Indonesia, ada masa cuti 1 tahun. Nah sebelumnya sebelum dia kembali ke Jepang, saya itu mau nembung itu pekewah gitu loh. Nah, ini karena apa yang dilakukan adik saya di Jepang itu sudah cukup banyak untuk membantu keluarga, untuk nutup kalau minta laku kayak orang tua kayak ngerusui gitu loh, nggak enak ngerusui. Tapi ketika 2018 dia kembali, ini loh, saya punya usaha ini loh, saya tunjukkan usahanya, saya ajak dia untuk terlibat di situ juga. Akhirnya saya masih ingat banget sebelum kembali ke Indonesia itu dia, aku balik ke Indonesia, aku mas pengen tuku CBR 250 cc. Waktu itu harganya sekitar berapa? 70 sekian lah, hampir 80 juta waktu itu. Aku jadi waktu itu pengen ngomong, kok tuh motor rental baik, rental gitu, tapi gak enak gitu, karena dia kayaknya itu cerita ya ada. Gue tadi impiannya deh gitu loh, pengen tuku dia pulang juga udah bawa helmnya punya siapa itu, Marquez itu, helmnya Marquez yang mahal banget itu. Wah, tapi ternyata alhamdulillahnya dia terbuka. Akan peluang rental. Ya mungkin ini rentetannya Allah membukakan gitu jalannya. Ketika saya pengen hijrah, ini adik saya dibukakan minatnya gitu loh untuk terlibat di rental. Akhirnya apa nggak jadi beli. Akhirnya dia beli beberapa motor rental gitu. Motor-motor ini berapa motor untuk direntalkan, dititipkan ke saya. Akhirnya dia terlibat. Nah itu berkembang. Akhirnya dengan saya mantapkan bahwa bisnis saya itu harus clear dari riba itu tadi. Kalau nggak punya motor, waktu itu kalau butuh tambahan motor, ya saya ajak investor kayak termasuk salah satunya adik saya itu. Berkembang sampai adik saya balik ke Jepang lagi. Terus 2021 kemarin dia balik ke Indonesia berarti untuk yang terakhir kalinya dia balik ke Jepang lagi. Ya, dia udah sebenarnya dia masih bisa lanjut, cuman dia memutuskan untuk berhenti di Jepang itu. Kontraknya udah habis juga, dia memutuskan untuk tidak perpanjang kontrak. Nah, itulah fase kedua bisnis saya. Kalau dari sisi bisnis ya, kalau dari sisi hijrah kan tadi perpindahannya kan di 2018 dari masa ribawi gitu kan, masa jariah ke masa hijrah. Dari 2021 itu dari sisi bisnisnya berkembang lagi gitu loh. Makanya namanya terus berubah. Brother Trans. Dulu itu B-Trans tuh B-nya itu sebenarnya Bari Trans, tapi karena adik saya masuk kayak pedodo B gitu kan, akhirnya masalah namanya jadi Brother Trans. Enggak D-Trans gitu. Dulur Trans. Oh iya. Brother Transport sampai sekarang. Nah, adik saya juga terlibat. Sekarang dia buka cabang di Solo. Karena kebetulan ketika 2021 dia pulang itu terus nikah, dapat orang Klatennya yang Klaten mepet Solo gitu loh, daerah Baki sana. Nah itu terus akhirnya dia buka cabang di Solo, iseng-iseng buka cabang, akhirnya buka di sana. Itu fase yang saya jalani sampai sekarang itu di Brother Transport itu. Tapi pernah nggak sih? Pastilah kita kan kalau melihat seperti ini kan kayaknya tuh mulus aja gitu loh. Tapi kalau kita tarik ke belakang tadi kan tetap ada gonjalannya. Iya, tapi kan dalam proses merental tersebut
kan ya sebenarnya nggak terus semulus itu juga gitu loh. Enggak. Kan pasti ada hal-hal yang mungkin ya kembali lagi kalau itu aku yang ngalamin mesti aku sudah depresi lagi gitu. Apa? Emang ada apa sih? Aku pernah dengar Mas Bari itu juga ini apa namanya? Seringkali kalau misalkan lagi ada event lah atau ada kita lagi ngumpul ngopi gitu sama teman-teman. Ayo ngumpul gitu Mas Bari bilang, "Ntar bro lagi buser gitu." Oh. Arahnya ke sana tuh. Iya. Buser ini apa buser? Buru sergap. Ya itu istilahnya aja. Jadi karena di dunia rental itu kita berkaitan dengan orang yang tidak kita kenal. Iya. Otomatis kan ada banyak resiko yang menyertainya gitu loh. Jadi kan kalau kita sewakan motor itu pasti ke orang yang pertamanya tidak kenal gitu. Yeah. Nah itu ketika orang yang tidak kenal itu tidak bertanggung jawab, iya terpaksa kita melakukan tindakan gitu loh. Ya tindakan itulah yang namanya buser. Oh. Buru Ini sergap. berarti nyewa motor bawa kabur atau gimana? Salah satunya seperti itu. Ya awal-awal 2014 saya mulai rental itu udah sering banget itu kayak gitu-gitu. Oh, dari zaman aja udah banyak. Udah banyak. Iya. Jadi apa namanya kayak booster itu udah kayak makanan sehari-hari itu. Ngejar orang yang bawa lari motor itu udah hal yang ya makanan sehari-hari kayak bukan suatu yang kalau panjenengan yang nggak terlibat tuh wah juga Melayu gitu. Nah kita iya jangan ini resiko nih gitu. Nah makanya ini butuh effort yang tinggi untuk kita bisa menjalankan bisnis ini. Salah satunya adalah bagaimana cara kita memfilter orang-orang tersebut. Karena memang begitu juga ketika adik saya baru mulai dari 2021 kan dia mulai benar-benar terjun sendiri gitu. Secara teori saya bisa mengajarkan, teorinya banyak yang bisa saya ajarkan cara ngelepas motor dan segala macam. Tapi ada satu hal yang tidak bisa saya ajarkan secara teori. Nah tapi itu sangat berpengaruh di bisnis ini, yaitu intuisi. Kayak ini orang kira-kira amanah apa enggak gitu itu nggak bisa. Itu jam terbang sih. Jam terbang, jadi nggak ada teorinya. Cuman, tapi bisa dirasakan secara langsung by pengalaman, by jam terbang. Nah ini juga yang ilmu-ilmu yang saya dapatkan di Diamond Level gitu loh. Jadi kalau intuisi ini udah terbentuk, ya kadang kita ngobrol, say hello sama orang aja udah punya feeling. Oke, lebih peka gitu kan. Awareness kita kan lebih tinggi kan. Ini kayaknya orang ini niat banget mau rental atau enggak sih gitu. Karena poin penting dalam melepas unit ini masuk ke ini ya teknis rental, saya menjalankan rental ya. Poin penting dalam kita melepas unit ini ke orang tersebut atau tidak itu adalah kita harus harus memastikan motif orang itu untuk menyewa itu apa. Itu paling penting. Kalau motif orang itu benar-benar pengen memang dia butuh rental ya kita lepas. Tapi kalau kita menemukan ada kayaknya ini indikasi-indikasi motif lain nih. Nah itu pasti kita tolak. Nah itu butuh jam terbang. Ya by teori ada. Kayak misalkan orang data masuk kita itu pasti orang mau rental kan dia masukkan data kan. Data masuk kita cek apanya, kita cek ada step-stepnya. Tapi paling penting adalah itu tadi intuisinya. Ini data masuk ini orang ini kira-kira aman atau enggak ya. Itu kehilangan motor pernah, sampai hilang nggak ketemu, kehilangan mobil pernah gitu. Nah inilah kenapa tadi saya pakai kaos ini. Makanya kita teman-teman rental motor itu buat satu komunitas besar namanya Rental Motor Indonesia ini. Nah ini wadahnya kita untuk saling berbagi informasi seluruh Indonesia. Jadi karena biasanya itu para pelaku kejahatan ini, terutama yang levelnya itu bukan level ecek-ecek ya. Kalau level ecek-ecek kan paling ya orang cuman kepepet digadeke atau digadekan lah paling banyak itu atau dijual. Tapi dia nggak mempersiapkan dulu
nggak mempersiapkan baik mau lari kemana, mau apa, akhirnya gampang ketangkap. Tapi kita juga punya musuh bersama, itu orang-orang yang sudah prepare semuanya. Sindikat lah. Sindikatnya, mafianya lah. Nah untuk mengatasi mafia inilah kita dulu dibuat, ada yang buat, bukan saya yang buat ya. Ada yang buat komunitas namanya Rental Motor Indonesia. Ya sekarang diketuai oleh termasuk foundernya juga namanya Mas Yanuar. Itu dari Transmojo Jogja. Itu dia yang ketua se-Indonesianya. Di situ kita berbagi biasanya kalau ada kejadian itu kita share, ini ada pelaku, identitasnya ini. Nah biasanya kalau sindikat itu dia akan loncat-loncat. Dari sini terus kemana. Itu kita bisa berkoordinasi lah. Dan ternyata kalau sindikat ternyata korban-korbannya nggak cuma Anda sendiri, tapi beberapa teman-teman di Rental Motor Indonesia. Sebagai contoh, terakhir saya bukan terakhir ya, pertama dan semoga yang terakhir saya kehilangan motor itu, selain saya itu korbannya ada, kalau cuma 5 ada lah. Wah, dengan orang yang sama? Dengan orang yang sama. Dan ternyata orang ini itu dulu 2018 pernah berurusan dengan saya. Tapi karena ini tadi ya, itu tadi. Karena di awal-awal adik saya itu bangun di Solo itu belum terbentuk intuisinya, ya akhirnya bobol di situ ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh orang ini gitu loh. Kalau 2018 gini, tapi ini disclaimer dulu. Saya tahu kalau ini orangnya sama itu belum lama. Ini kan kejadian yang hilang itu 2022 akhir 2022. Nah, saya baru tahunya itu kalau orangnya sama itu baru kemarin. Sekitar bulan November kemarin lah. Nah, karena waktu itu jadi kan kalau saya kan 2018, otomatis 4 tahun berjalan rental saya kan, intuisi udah ada lah gitu. Waktu itu orangnya itu simple. Karena yang transaksi waktu itu istri saya yang nemui, ketika difoto sama istri saya itu dia bilang, "Mbak, nanti ini ya jangan di-share di media sosial ya." Nah, dari kata-kata itu, istri kan cerita, "Kimo wongi ora gelem di-share ning media sosial." Wah, langsung kan feeling ini ada, kan harus awareness kita kan langsung. Ini ada apa ini? Ditulis ternyata bener, selang berapa hari orangnya nggak bisa dihubungi. Ya kita lakukan pencarian, koordinasi dengan komunitas-komunitas. Akhirnya motornya ketemu, identitasnya masih saya pegang, identitas aslinya saya ketemu sama orang tuanya dan segala macam. Nah ternyata di 2022 adik saya kena dengan orang yang sama. Baru terkonfirmasi bahwa itu sama itu baru kemarin November itu ketika orang ini melakukan hal yang sama juga di tempat lain di Semarang. Nggak kapok ya? Nggak kapok ya? Jadi di Semarang itu dia rental motor, tapi pakai identitas pacarnya. Itu tunangannya lah. Nah, otomatis kan rental motor ini kan nyari ke alamat tunangannya. Nah, dari alamat dari orang tuanya tunangannya ini baru ketahuan bahwa ini tuh namanya si ini. Karena dia selalu pakai identitas palsu. Dan ketika nama itu disebut, Anda baru sadar, "Loh, ini aku pernah tahu." Nah, ini nama ini tuh pernah kasus sama saya. KTP-nya masih tak pegang, malah KTP aslinya sampai sekarang. Nah, akhirnya semua jadi apa namanya orang ya, tapi ya masih nihil sampai sekarang. Masih nihil, masih jadi buronan nasional gitu. Ketangkep sebenarnya beberapa anak buahnya, beberapa anak buahnya ketangkep. Benar-benar sindikat sih. Sindikat. Waktu saya nyari yang motor saya itu juga sebenarnya ketangkep dan dia tahu kalau motor saya dibawa kabur, cuman dia nggak tahu larinya kemana motornya, dibuang kemana gitu loh. Ya akhirnya karena dia kasusnya dengan rental lain, kita tahu kalau dia anak buahnya itu kenapa pakai baju yang sama dengan dia pakai ini. Jadi saya nggak tahu kenapa sindikat itu bajunya itu sama gitu. Stylenya bener-bener podo. Kelambi saya ada berapa foto nanti. Bajunya sama, sepatunya sama, tas rempangnya sama, tapi orangnya beda. Ya kan kita tahunya kan orangnya sama. Begitu diselidiki ternyata beda orang. Ya dia ngaku kalau itu bosnya, ya itu suka dukanya lah di rental tuh kayak gitu tuh. Yang kadang kita harus dagdikduk gitu. Pada dasarnya ini yang namanya pengalaman dan jam terbang, pengalaman atau jam terbang itu tuh memang sangat mempengaruhi. Kedua,
itu juga dari kesadaran bahwasanya apa yang kita lakukan itu resikonya kayak gini. Betul. Ini mungkin logika juga. Kalau aku mungkin aku sekarang yang mungkin belum pernah berkecimpung di bidang itu ngeri banget masalahnya. Iya, resiko. Ya kayak dirimu lagi jualan apa? Itu kalau di Growtopia itu kan mungkin ada pernah mungkin ditipu atau ya, apa? Ada kasus-kasus scam online gitu banyak banget. Ya gitu. Terus berikutnya adalah pentingnya teman-teman memilih circle. Nah iya, ini aku lihat dari Rental Motor Indonesia ini membangun circle untuk mencapai sebuah tujuan dalam sebuah bisnis. Zero booster namanya. Oh. Kita goalsnya adalah zero booster walaupun tetap susah ya. Iyalah. Tetap susah. Ya tapi minimal semua hal yang mengarah ke apa namanya penggelapan unit itu udah diminimalisir lah. Sekarang banyak kok teknologi yang bahkan aplikasi-aplikasi gratis di HP kita itu udah banyak yang bisa untuk meminimalisir resiko itu. Oke. Semakin berkurang lah sekarang itu resiko-resiko itu. Dari yang aku tangkap dari semua cerita ini tadi, pentingnya circle itu tadi, pentingnya circle dari bisnis tadi, pentingnya circle di Rental Motor Indonesia untuk menghindari booster tadi atau untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Koordinasi dari segi apa perubahan diri dari kajian kita di circle kajian ini tadi yang salah satunya iya. Jadi kalau dari kajian itu sendiri, alhamdulillah sekarang masih istiqomah ngaji. Itu yang paling kerasa itu adalah dari sisi modal. Kalau ini katanya dengan bisnis ya, itu adalah dari sisi modal. Bahwa ternyata bahwa modal harus dengan riba itu enggak juga. Saya juga ngalami sampai bisa berdiri sampai sekarang, merasa cukup dengan penghasilan sekarang itu juga alhamdulillah saya upayakan dengan nol riba itu. Jadi ketika saya 2018 saya belajar ngaji, menseriusi ngaji lagi, belajar tentang lebih dalam lagi tentang ilmu-ilmu syariat Islam. Jadi apa bisnis saya itu kayak reset. Saya reset satu dari sisi modal, yang kedua dari sisi akad-akad. Karena emang waktu itu ada tagline yang cukup terkenal pada waktu itu. Itu bahwa bisnis itu tidak hanya sebatas untung rugi, tapi juga surga neraka. Itu tagline bahwa bisnis itu tidak cuma tentang untung rugi, tapi juga surga neraka itu kayak menempel di benak gitu. Karena saya pernah dapat cerita bahwa dulu zaman Rasul itu ada sahabat yang tanya, ya Rasul, seberapa lama sih hisab di padang mahsyar itu? Ini kalau salah dikoreksi ya, kayaknya saya pernah dapat cerita itu gitu loh. Tapi itu membekas sekali. Nah, terus waktu itu Rasul memberikan 1 dinar ke beberapa orang, ke beberapa sahabat yang waktu itu bertanya gitu loh. 1 dinar. Terus mereka suruh pulang. Terus selang berapa hari itu mereka dipanggil lagi sama Rasul. Nah, waktu ketemu Rasul lagi itu sama Rasul suruh melepas sendal mereka. Waktu itu di padang pasir kan, daerah Arab sana kan panas itu. Suruh berdiri di padang pasir tanpa sendal. Terus Rasul bertanya, 1 dinar kemarin kamu pakai untuk apa? Oh kemarin nih ya Rasul, waktu saya pulang dari ketemu Rasul itu, ini nggak persis ya, mohon maaf ya kalau nggak persis, tapi intinya semoga sama itu. Ketika saya pulang dari ketemu Rasul itu, uang 1 dinar itu saya kasihkan ke seorang pengemis karena saya lihat dia sangat kasihan gitu. Akhirnya ya sudah saya sedekahkan ke pengemis itu. Oh ya sudah, silakan pakai sendalmu lagi. Terus orang kedua, 1 dinar kemarin untuk apa? Oh kemarin ya Rasul, 1 dinar itu saya pakai untuk, saya lupa untuk apa, tapi ini intinya sama ya. Ya Rasul saya pakai untuk bersirkah ke si fulan. Terus seperti apa sama si fulan? Pokoknya sama Rasul itu sampai detail loh. Endingnya uang itu kemana gitu loh. Terus sampai saking lamanya dia bercerita, itu barangnya halal apa haram, terus akadnya bagaimana, terus ini di cerita sampai di breakdown sama Rasul itu, uang 1 dinar itu larinya kemana gitu.
Nah, sampai si orang ini itu karena saking panasnya padang pasir itu. Sampai dia itu nggak betah itu. Saking panasnya kaki, ya Rasul, saya udah kepanasan nih kaki saya udah ini. Ya tapi ceritamu belum selesai itu loh. Selesaikan dulu cerita 1 dinar itu kemana? Oke. Itu gambaran deh. Ya, itu cara Rasul menjawab seberapa lama pada masa. Berarti kan setiap 1 rupiah yang kita pegang itu kan ada bertanggung jawabannya. Maka itu ketika saya bawa ke bisnis, ya memang benar kalau ada yang berpendapat orang miskin itu lebih cepat hisapnya gitu. Karena yang ditanya nggak banyak. Karena ditanya nggak banyak, tapi belum tentu juga. Mungkin akan secara harta iya, tapi secara effortnya, secara kenapa dia miskin juga kayaknya lebih banyak juga gitu. Ya Allah alam ya, maksudnya guyon aja. Maksudnya gini, nah itu yang saya terapkan di bisnis saya. Artinya setiap eksekusi yang saya lakukan di bisnis ini adalah sebuah pertanggungjawaban di hari akhir nanti gitu. Jadi saya benar-benar hati-hati dalam berakad. Saya hati-hati sirkahnya gitu. Terus saya dengan tamu, saya dengan ini benar-benar saya itu berusaha mungkin belum tercapai sampai sekarang, tapi sebisa mungkin saya membuat bisnis saya itu 100% syar'i. Itu poinnya gitu loh. Baik dari sisi akad, terutama akad ya, juga dalam sisi permodalan. Gitu. Modal itu sekarang saya itu ngelola, salah satu contoh ya dari sisi modal. Saya itu sekarang ngelola sekitar 40 sekian unit motor ya. Nah itu sebagian besar itu bukan punya kami, bukan punya saya dan adik saya. Investor lah ya. Saya sewa. Saya sewa. Jadi kalau investor itu kan nanti jatuhnya ke sirkah. Kemarin saya sebenarnya nyebutnya itu investor, tapi ternyata dikoreksi sama guru saya gitu, guru ngaji. Wih, jenenge orang investor, wih kowe nyewa kok. Sohibul apa ya modal gitu. Sohibul mal. Bukan mal. Ya itulah. Jadi saya itu menggencarkan, karena itu menurut saya salah satu solusi modal syar'i. Saya itu menggencarkan untuk promosi ke teman-teman saya. Ya ke Aci, mungkin dulu pernah saya tawari ke beberapa teman itu bahwa ini loh ada peluang usaha gitu. Ya singkat cerita dia beli motor, terus motor itu saya kelola. Terus hasilnya saya sewa, motor itu bukan saya kelola tapi saya sewa ke dia per bulan. Oh, jadi sewa per bulan direntalkan? Nah, itu saya sewakan lagi gitu loh. Jadi itu salah satu solusinya gitu loh. Tapi ya nggak semudah itu juga ternyata gitu. Karena resikonya tetap satu dari resiko, yang kedua dari seberapa percaya orang kepada kita itu juga penting. Iya, nah, jelas. Itulah yang saya bangun ketika saya dari awal gitu. Alhamdulillah saya selalu saya takut semoga saya tidak sedang riak ya. Jadi dari awal saya memang mencoba untuk selalu amanah. Nah, trust itulah yang saya bangun dalam image diri saya. Trust. Jadi biar orang itu nggak kecewa sama saya gitu. Kemarin juga iya kok. Kelihatan. Oh ya. Oh ya, itu beda lagi. Permodalan yang berbeda. Beda lagi. Nah, akhirnya apa? Karena alhamdulillah banyak yang percaya. Ada sekarang itu ada sekitar 8 orang yang mempercayakan unitnya untuk saya sewa. Dari dulunya yang namanya dihabiskan. Iya, 2012 itu sampai kena fitnah kanan kiri, alhamdulillah sekarang dipercaya banyak orang. Tapi ini kok Mas Bari, aku tuh juga mulai menata masalah itu, masalah kerjasama bisnis gitu. Sama, jadi ketika ini di Kadung Sagu itu juga, oke kita buatkan sirkah walaupun kita mungkin ada yang model ininya, model draft ya, bukan draft sih, tulisannya ada. Cuman karena aku pernah mendapatkan informasi bahwasanya sirkah itu akad yang paling penting ketika ikrar. Nah, ini kita ikrar kan bertiga sama Santoro, juga sama Mas Arman juga. Kita mau gimana nih di Kadung Sagu ini, di Kacak ini mau gimana?
Terus ketika lagi teman-teman lagi down atau kan aku sendiri juga lagi down, aku selalu ngingetin, terutama sama si Arman aku gitu. Man, kita itu di Katsak ini nggak cuman kerjasama antara aku dan dirimu sama Mas Antoro enggak, tapi yang namanya Sirkah itu yang menjadi saksi itu Allah langsung. Lah mau gimana? Kalau kita mau down ya urusan kita itu sama Allah juga, gitu kembali lagi. Akhirnya ya wes lah apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Yang penting prosesnya kita jalani. Ya jalani saja. Ya itu juga. Ya alhamdulillah sekarang kita kan kayaknya teman-teman kita sekarang kan trennya itu orang sedang seneng ngaji ya sekarang itu ya. Orang itu sedang banyak orang yang stres, terus ya walaupun banyak yang akhirnya memilih untuk suicide, tapi di satu sisi banyak juga sekarang itu tersadarkan ngaji, apalagi dengan YouTube yang banyak podcast yang membangun lah secara gitu. Alhamdulillah orang semakin sadar dengan Sirkah, dengan apa. Jadi ketika saya itu mengajukan Sirkah ke orang itu misalkan atau kerjasama atau penawaran itu tadi peluang usaha tadi itu lebih gampang karena mereka udah paham duluan gitu. Lebih mudah untuk menerima. Iya. Sudah terbantu teredukasi. Iya gitu. Termasuk bahwa kemarin yang trust yang tadi itu ya perlu dibahas nggak itu? Nggak usah. Ini sudah berapa jam kita bicara? Jam berapa ini? Belum tahu jam berapa. Setengah 1. 2 jam ya kita ya. Mungkin gitu kok. Tapi terima kasih Mas Ferry sudah mau mampir di studio Kadungsaku. Dan ini sebelum kita tutup closing statement buat biar teman-teman itu semakin kuat kalau misalnya kena benturan-benturan di dalam perjalanan kehidupannya itu tetap bisa bangkit lagi gitu. Tapi versi saya ini versi sebelum boleh nggak? Saya tadi ada yang lupa mau saya sampaikan terkait dunia wisata, dunia rental juga bahwa ini yang sedang kita lawan di teman-teman rental motor Indonesia itu adalah scam sekarang itu. Jadi hati-hati buat teman-teman atau para traveler atau yang mau melakukan perjalanan wisata dan hendak menyewa kendaraan itu hati-hati dengan scam atau penipuan-penipuan online kayak gitu-gitu. Pastikan bahwa rental yang Anda hubungi itu adalah rental yang valid, rental yang benar. Karena sebagai contoh kemarin itu banyak kejadian itu banyak yang lihat cari rental itu by Google Map. Nah ketika kita klik itu kan ada nomor, ada komen-komen. Nah ternyata komen-komennya itu banyak yang komen scam. Jadi dia itu orang scammer ini memposisikan dia itu sebagai admin dari rental tersebut. Akhirnya dia minta transfer dan segala macam. Tapi motornya nggak ada. Ya hilang gitu aja ketika hari H orangnya nggak bisa dihubungi. Nah itu yang sedang kita hadapi sekarang, kita lawan. Banyak scam termasuk di IG juga kita kemarin juga sempat ada banyak lah serangan-serangan kayak gitu itu banyak. Nah makanya saran saya buat para traveler itu yang mau melakukan perjalanan wisata dan menyewa kendaraan lebih baik teliti dulu. Sekarang banyak kok aplikasi. Salah satu aplikasi yang saya gunakan dan saya rekomendasikan untuk teman-teman itu adalah aplikasi Get Contact. Itu aplikasi gratis di Play Store atau di App Store juga gratis. Itu pakai aja sebelum hubungi sesuatu nomor, cek dulu di Get Contact itu nomor itu valid atau tidak. Itu salah satu triknya. Aku juga pakai itu. Nah itu trik itu juga yang kita gunakan di dunia rental itu seperti itu. Nah closing statementnya untuk teman-teman yang merasa sedang ada masalah, terus pengen bangkit dan segala macam. Apa yang saya lakukan ketika saya punya masalah adalah saya menganalisa masalah itu. Saya mencoba mengidentifikasi masalah itu masalah apa, sumbernya dari mana, asbabun nuzulnya masalah itu dari apa gitu loh. Nah baru kita cari solusinya. Nah salah satunya adalah saya pernah dapat nasihat dari guru saya. Masalah itu ada 2, yang satu peringatan, yang satu ujian. Kalau masalah itu adalah peringatan, itu asbabun nuzulnya pasti dari wilayah yang kita kuasai. Dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan segala macam. Contoh, yaitu tadi contoh naik motor itu
kita kurang hati-hati, agak ugal-ugalan, agak ngebut, kurang safety dalam berkendara, akhirnya kita kecelakaan. Berarti kan asbabul nuzulnya itu dari wilayah yang kita kuasai. Karena safety dan ugal-ugalan itu kan wilayah yang kita kuasai. Betul. Kita bisa memilih untuk berkendara secara aman dan tidak aman. Nah, itu pilihan kita. Nah, ketika asbabul nuzul masalah itu dari apa yang kita kuasai, maka berarti masalah itu adalah sebuah peringatan. Nah, ketika masalah itu merupakan sebuah peringatan, berarti solusinya adalah introspeksi diri dan perbaiki diri. Istighfar dan bersabar. Tapi kalau masalah itu kok asbabun nuzulnya itu dari wilayah yang tidak kita kuasai, kita sudah hati-hati, kita sudah baik dengan orang lain, kita udah sopan dengan orang lain, tapi kita dapat feedback yang kurang bagus misalnya, tapi kita tetap dapat beberapa hal yang kurang menyenangkan buat kita, sedangkan kita sudah berusaha memaksimalkan apa yang kita kuasai sebaik mungkin, tapi kok tetap kena masalah, berarti itu ujian. Nah, solusinya adalah bersabar dan berserah diri. Itu aja sih. Apapun masalah dalam hidup saya itu selalu saya kelompokkan masalah itu saya identifikasi ini karena ini ujian atau peringatan. Itu aja. Kalau saya udah tahu, oh ini peringatan, oh ya Allah berarti ini peringatan, berarti salahku di mana, dicari tahu, perbaiki diri dan jangan ulangi lagi kan. Tapi kalau ini, oh ya sudahlah, cukup bersabar aja. Itu aja sih. Saya dari dulu apapun masalahnya. Identifikasi. Oke, keren. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menonton sampai akhir. Terima kasih Mas Badi juga sudah mau Sama-sama, terima kasih sudah diundang di podcast ini. Jangan kapok-kapok, tapi terima kasih atas cerita-ceritanya yang sangat menginspirasi untuk membantu kita menjalani kehidupan ini untuk menghadapi masa-masa yang akan kita hadapi. Siap, terima kasih banyak. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya Arman pamit undur diri. Saya Aji. Saya Beri. Sampai jumpa. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.